kelompok 1 untuk tugas UAS otomasi industri, yang mana tugasnya yaitu untuk memprogram PLC, program logic control Mitsubishi, dan dimana untuk membaca sensor TK4S dan XY MD01. Dan saya Muhammad Marfuai Pratama, NRP 10, saya di bidang hardware. Saya Muhammad Teguh Pratama, NRP 22 sebagai programmer dari level SCADA-nya. Saya Adi Andrianto, NRP 03 untuk sebagai program PLC Mitsubishi-nya. Dan untuk penjelasannya sebagai berikut. Oke, untuk wiring pertamanya yaitu langkah-langkahnya kita harus menyiapkan PLC tipe FX3U I6M dari produk Mitsubishi Electric. Dan ini kita siapkan kabel data untuk mengirim program PLC menuju PLC. Dan kita juga butuh Modbus dari Mitsubishi, yang mana untuk komunikasi dari sensor-sensornya. Dan untuk rangkaiannya ini ada, saya punya sensor TK4S, dan di sini ini adalah sensor termokopelnya. Dan ini ada skematiknya, ada datasheetnya di sini, di mana pin 11 dan 12 yaitu ini untuk sensor termokopelnya, dan pin 5 sama 6 ini ada surge, yaitu untuk 220, tegangan 220 AC atau tegangan rumah. Dan ini untuk datanya pada pin 15 dan 16. Ini pin 15 yaitu A+ dan 16 B-min. Ini kita komunikasi serial menuju ke Modbus PLC. Dan di sini ada pin SDA, SDB, RDB sama RDA. Ini yang artinya SDB serial data B dan SDA serial data A. Dan ini RDB dan RDA yaitu read data B sama read data A. Dan ini kami paralel. Jadi SDB saya paralel dengan RDB ya, untuk komunikasi, dan SDA sama RDA ini juga di paralel. Kurang lebih wiringnya seperti ini. Ini untuk sensor XY MD01. Ini untuk datanya. Data A saya wiring ke SDA dan RDA, dan yang B untuk data B ini saya arahkan ke RDB dan SDB ini. Dan karena sensor ini membutuhkan tegangan 5 volt, maka karena saya nggak ada PSU, maka saya wiring seperti ini. Untuk saya ambil data yang mana merah itu 5 volt dan yang hitam itu ground. Nah, setelah itu untuk ini juga seperti itu. Untuk yang A wiring ke sini untuk SDA dan RDA, dan yang data B juga seperti itu, SDB dan RDB. Dan ini karena Mitsubishi ini langsung sumber LN atau tegangan 220 AC, jadi ini saya langsung. Untuk pertama kita tancapkan dulu. Dan ini sensor TK4S juga membutuhkan tegangan 220. Ini akarnya loading. Nah, ini sudah membaca suhu 28 derajat 66. Ini ketika ini gini kan pasti kan hangat. Ini otomatis naik dengan perlahan 29. Karena suhu ini 30, karena suhunya naik juga. Ini juga mengatur suhu, nanti bisa dilihat di PLC, bisa dilihat juga di highwell SCADA-nya. Dan ini untuk tegangan MD01 nya misalnya. Agar MD01 aktif, maka ini beri supply 5 volt.
Dan ini untuk mengirim datanya, data serial dari software PLC sini menuju ke PLC Mitsubishi. Gitu. Kurang lebih langkah-langkah wiringnya seperti itu. Untuk programnya sendiri yaitu pertama di sini ada M8411 digunakan untuk protokol communication. Ada beberapa parameter. Di sini ada D8420 sesuai dengan ini yaitu untuk communication format. Kemudian ada D8421 digunakan untuk protokol. Ada H1 berarti dia modenya Modbus RTU. Kemudian ada D8429 di sini ada slave response timeout disetting ke 2000 milisecond atau 2 detik. Kemudian ada D8430 itu turnaround delay disetting di 400 milidetik. Kemudian ada D8431 gunakan untuk message to delay disetting di 10 milisecond. Kemudian D8432 dan number of entries. Kemudian D8435 yaitu communication status. Kemudian selanjutnya ada M8401. Ini digunakan untuk membuat program counter supaya nilai K1 sampai K5 berjalan secara berurutan. Nah, setelah itu di sini ada ADPRW. Ini untuk setting dari Modbusnya sendiri. Di sini ada H1 yaitu slave address. Slave addressnya berada di 1. Kemudian H4 yaitu function code ke-4. Kemudian K1 start address dari addressnya dari 1. Kemudian K2 itu quantity-nya 2. Kemudian datanya ditaruh di alamat D14. Kemudian di bawahnya juga buat slave addressnya 2. Kemudian ini untuk sensor TK4S. Kemudian tipe functionnya 4, start addressnya 1000, kemudian quantity-nya 1. Datanya ditaruh di D16. Kemudian pada selanjutnya yaitu untuk membaca dari sensor humidity-nya sendiri harus on terus, kemudian datanya ditaruh di D15. Nah, kemudian di sini ada M10. M10 ini nantinya digunakan sebagai toggle switch untuk bisa memasuki mode read atau write untuk menulis di TK4S-nya sendiri. Di sini ada dua kondisi. Jika M11-nya ini hidup, maka di TK4S-nya sendiri itu memasuki mode write. Kemudian jika mati memasuki mode read. Ini untuk pengalamatan Modbusnya yaitu slave addressnya 2. Kemudian function code-nya 6 karena dia ingin menulis. Kemudian start address-nya 0,
dan kuantitinya juga disetting 0. Untuk mode read dia self address-nya 2, kemudian function code-nya dibuat 3 karena untuk membaca, kemudian start address-nya 0, kemudian kuantitinya 1. Seperti itu programnya. Kemudian untuk mengkonekkannya sendiri, pertama di connection destination, klik connection, serial USB, pastikan USB-nya sesuai dengan yang terbaca di device manager, dan klik OK. Klik connection test. Oke, pastikan koneksinya sudah tersambung. Klik OK. Ada menu compile, di reboot all. Oke, kemudian menu online, write to PLC. Ini untuk mengupload program ke PLC, kemudian pilih select all, execute. Yes, tunggu proses selesai. Oke. Terus kemudian start monitoring, bisa dilihat. Nah, sini di D14, 15 dan 16 terlihat ada data mentah dari sensor. Ada 277, 27 dan 56,9. Nah, data ini kemudian nanti diolah ke Highwell Plot SCADA. Nah, seperti itu. Untuk sekian penjelasan dari program PLC Mitsubishi-nya. Baik, di sini saya Muhammad Riki yang pertama dengan HDP 22. Di sini saya bagian untuk membuat Highwell SCADA-nya, untuk menampilkan data sensor pada TK4S dan sensor pada XCM201. Nah, untuk pertama kali dalam pembuatan Highwell-nya, di sini saya masuk ke dalam create new project. Terus project nama itu mau dikasih nama apa terserah. Di sini saya akan mengasih nama PLC Mitsubishi. Nah, habis membuat project nama, di sini pilih platform yang akan digunakan untuk Highwell-nya. Di sini karena saya menggunakan PC sebagai platformnya, di sini dipilih PC. Setelah itu tinggal OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Karena sebelumnya saya sudah membuatnya. Di sini saya akan masuk ke tampilannya setelah saya buat. Di sini di awal pilih device yang akan digunakan. Awal-awal pertama kali dalam pembuatan Highwell SCADA, di sini yang pertama kali yang dilakukan adalah pemilihan device. Nah, di sini karena PLC Mitsubishi itu pakainya serial COM. Di sini saya pakai serial COM. Terus di bagian cost device-nya itu pilih PLC Mitsubishi yang FX3U, karena yang saya pakai adalah Mitsubishi FX3U. Habis itu di sini ada pengaturan COM-nya, karena di sini di laptop saya pada PLC itu terdeteksi di COM 3. Di sini saya mengeset di COM 3. Untuk device station number-nya itu 1 karena cuma pakai PLC 1 aja. Untuk komunikasi tipenya pakai RS232. Untuk protokolnya itu MC2E, untuk baud rate-nya 9600. Untuk data bit-nya di sini karena
di GS Work-nya itu pakai 8 bit dan parity-nya even dan stop bitnya 1. Setelah semua konfigurasi ini diatur, maka selanjutnya tinggal diklik OK. Nah, di sini di bagian sini itu ada namanya itu pembuatan variabel pengalamatan untuk penyimpanan data dari sensor nanti. Karena saya sebelumnya sudah membuatnya, di sini saya sebelum masuk ke dalam sini itu sudah diatur tadi untuk konfigurasinya di komunikasi port ini pakai baud rate 9600. Nah, habis itu tinggal pembuatan nilai variabel untuk penyimpanan hasil data sensornya. Nah, di sini di saya di sini saya membuat 5 variabel. Pertama itu untuk temperatur, untuk MD01, sensor MD01 dengan register tipe itu D, data register, address formatnya desimal. Dengan pengelamatan register itu pada 14 karena di GSU-nya sendiri di sini untuk sensor dari temperaturnya itu di alamat D14. Habis itu untuk address line-nya itu 1, data tipenya integer. Untuk mode of reading and writing-nya itu hanya membaca saja, read only. Untuk color frekuensinya normal. Nah, untuk variabel kedua ini ada yang namanya D15 humidity. Jadi variabel ini pengelamatan ini untuk menyimpan data sensor humidity pada MD01 yang akan ditampilkan di awal nanti. Untuk register tipenya sama D, untuk address format desimal, untuk register addressnya 15 karena di GSO nya sendiri itu 15 D15. Nah, untuk address line nya sama 1, data tipenya integer. Untuk mode of reading and writing itu read only. Untuk color frekuensinya normal semua. Untuk ketiga itu pembuatan variabel pengalamatan penyimpanan untuk data sensor suhu pada TK4S. Di sini variabel namanya saya menggunakan D16 TK4S. Untuk register tipenya itu D, data register. Untuk address formatnya sendiri itu desimal. Untuk register addressnya itu 16 karena di sini pada GSWork-nya sendiri itu di alamat 16. Nah, untuk selanjutnya address line-nya itu 1, data tipenya integer. Untuk mode of reading and writing-nya itu read only, collect frekuensinya normal. Nah, untuk variabel keempat itu ada D17 di sini itu sebagai push button. Jadi D17 ini sebagai push button dengan register tipe sama D. Salah. Ini D17 ini sebagai penyimpanan nanti untuk menampilkan hasil set dari TK4S. Bisa tampil, bisa ditulis ini D17 ini untuk pengalamatannya. Untuk address formatnya desimal. Untuk alamatnya di 17 karena di GSWork-nya sendiri di alamat 17. Nah, untuk address lainnya 1, untuk data tipenya integer. Untuk modenya itu bisa membaca atau menulis read and write. Untuk collect frekuensinya normal. Nah, untuk variabel name M10 ini sebagai push button dengan menggunakan register tipe itu M, internal relay. Address formatnya desimal. Untuk register addressnya 10. Karena pada GSWork-nya alamatnya di D10 untuk push buttonnya. Untuk address line-nya 1, untuk data tipenya boolean karena dia itu 0 1, datanya aktif 1, high aktif low, mati itu low 0. Untuk modenya pun sama, read and write. Untuk collect frekuensinya normal. Habis itu setelah masuk ke dalam
pembuatan variabel dan pengalamatan untuk semua sensor dan push button. Di sini masuk ke dalam desain dari Honeywell-nya sendiri. Untuk desain saya sudah membuatnya. Jadi ini itu numeric input display. Sementara ini itu kursor 3. Jadi ini untuk menampilkan nilai angka dari sensor humidity MD01. Di bawahnya ini kayak grafik termometer dari sensor humidity MD01. Ini pun sama untuk temperatur MD01. Ini untuk temperatur MD01. Ini pun untuk temperatur TK4S. Ini untuk temperatur TK4S. Di sini untuk numeric input sebagai set value dari TK4S. Nah, di sini untuk push button karena PLC Mitsubishi di manual booknya tidak bisa read and write, maka untuk menambahkan logic agar PLC bisa 2 mode, ditambahkan push button pada Honeywell. Secara non fisiknya, kalau secara fisiknya tidak menggunakan push button. Jadi untuk pengalamannya di humidity sendiri MD01 itu tinggal dipilih ini, baru pilih alamat yang tadi sudah kita buat di HD15. Di sini pun sama untuk temperaturnya, temperatur MD01 itu juga dipilih untuk pengalamatannya di D14. Dan di sini pun sama dipilih D15 untuk humidity-nya. Untuk temperaturnya di sini pun sama D14. Dan di sini untuk temperatur TK4S-nya sama di D16. Di sini pun sama di D16. Untuk set value-nya itu di D17 sama. Dan ini untuk alamat M10 dan untuk data tipe boolean, read and write, aktif low head atau aktif 0 atau aktif 1. Nah, untuk hasilnya sebagai berikut. Nah, jadi untuk hasilnya sebagai berikut, tinggal di only simulation karena tadi konfigurasi dari COM-nya udah diatur di awal. Untuk hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk hasilnya sebagai berikut. Dia itu menampilkan nilainya 58,2 untuk humidity sensor XY-MD01-nya. Di sini pun grafiknya seperti termometer pun sama 58,2. Di sini juga menampilkan data dari temperatur sensor XY-MD01-nya 27. Di sini pun untuk grafik termometernya sama 27,1. Di sini untuk menampilkan sensor dari temperatur TK4S-nya 27 nilainya. Di sini pun sama 727. Di sini set value-nya 66. Ini ketika mau meng-write di dalam Honeywell ini harus diklik dulu untuk mode write. Tinggal ini diklik, kita ganti ke 30 misal. Nah,
Nah, nanti set value-nya akan terganti dan di TK4S-nya pun nanti terganti sendiri. Begitu sebaliknya kalau ini untuk menulis di TK4S-nya itu di sini hewalnya harus mode read atau mode baca. Jadi semisal di sini kalau set value-nya di TK4S-nya diganti 40, semisal saya ganti 40, nah maka di set value-nya sendiri akan terganti 40. Untuk penjelasan dari pembuatan hewal skadanya dari saya, sekian, terima kasih.